Pernah gak sih kamu merasa hidup yang kamu jalani itu gak jelas? Apa yang kamu lakukan sehari-hari mendadak gak menarik lagi. Kamu pun males ngapa-ngapain. Bahkan di satu titik, kamu udah bodo amat dengan mimpi-mimpi yang kamu kejar selama ini. Jadi di sini ada 3 tanggapan yang paling saya suka. Yang pertama itu jajan seblak. Ya setuju sih. Makan emang bukan sekedar menghilangkan rasa lapar, tapi juga punya unsur rekreasi yang memicu perasaan bahagia. Apalagi kalau makanannya enak. Gak heran kalau makan sering dipilih jadi pelarian dari masalah. Yang kedua, jalan-jalan, olahraga, makan es batu sambil ngelamun. Teuing nanya, kadang ngelamun teh ngeunaheun we gitu. Tapi jangan terlalu banyak ngelamun juga. Gusti, hirup teh meni kieu-kieu teuing. Meni asa jangar hulu dibere jajan. Yang ketiga, ingat orang tua. Yap, pengorbanan orang tua memang kadang membuat hati sangat terenyuh, sekaligus bisa menjadi sumber inspirasi. Mereka punya banyak pengalaman tentang naik turunnya kehidupan, sekalipun hidup di masa yang berbeda. Nah, kalau kalian gimana? Apa yang kalian lakukan kalau semangat lagi redup-redupnya? Kali ini saya memilih ngelamun di Lembah Tengkorak. Jadi jalan-jalan iya, sekaligus olahraga karena untuk kesana kurang lebih butuh 3 jam jalan kaki dari parkiran. Di kediaman Mas Kemle mau bawa nesting karena nesting kurang ketinggalan di Kalimantan. Ternyata di dia nesting jadi pakai naon Cikas terus. Kelahnya tuh yang dihabiskan ya. Ada beberapa jalur menuju Danau Urugan atau Lembah Tengkorak. Tapi yang paling populer yaitu lewat wisata Kebun Kina Bukit Tunggul, Kecamatan Celengkrang, Kabupaten Bandung Barat. Dan untuk menuju ke sana saya masuk dari arah Ujung Berung. Perjalanan kali ini saya diantar sampai parkiran dan pulangnya akan dijemput. Untuk sobat terbahan yang ingin ke sana, lokasinya sudah tersedia di Google Maps ya. Hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi kendaraan kalian, karena jalan yang terus menanjak dan sebelum masuk area wisata Kebun Kina, kondisi jalannya tidak mulus. Selain itu, perjalanan pulang juga harus hati-hati, terutama untuk motor metik. Pastikan rem motor kalian berfungsi dengan baik, karena saya sendiri mengalami rem depan blong saat perjalanan pulang. Motor yang digunakan saat perjalanan pulang berbeda dengan motor yang digunakan saat perjalanan menuju ke Kebun Kina. Cakram atau kaliper rem motor yang saya pakai panas karena melewati turunan panjang. Sialnya hal itu terjadi saat motor sedang melaju di jalan yang menurun sekaligus tikungan. Beruntungnya motor bisa berhenti dengan cara menurunkan kaki ke jalan untuk mengurangi kecepatan. Dan setelah tikungan ada jalan menanjak untuk masuk ke rumah warga. Setelah itu kami meminta air ke warga setempat untuk membasahi rem depan agar cakram dan kaliper rem cepat dingin. Dan alhamdulillah kita selamat. Kalau misalkan gak selamat, mungkin gak akan ada video ini. Siapkan uang Rp10.000 untuk biaya retribusi. Tapi karena saat saya kesini sedang tidak ada yang jaga, jadi saya langsung lewat aja. Untuk biaya parkir seikhlasnya. Waktu itu sih saya ngasih Rp10.000 juga. Di dekat area parkir ada warung terakhir sebelum memasuki jalur pendakian. Pastikan perbekalan kalian cukup, dan untuk kalian yang mau ngopi-ngopi atau istirahat juga bisa. Karena cuaca mulai gerimis dan semuanya sudah saya persiapkan dari rumah, jadi saya lanjut jalan.
Oh iya, ini kali ketiga saya ke Lembah Tengkorak. Saat pertama kali, saya jalan berdua, mulai trekking jam 5 sore. Karena nggak tahu jalan, kita nggak nyampe. Setelah kurang lebih 3 jam kita nyari jalur, akhirnya kita buka tenda entah di mana. Dan ini satu-satunya momen yang saya rekam pada saat itu. Sebulan setelahnya saya kembali lagi. Kali ini ditemani 6 orang. Mulai trekking sore dan kemalaman di jalan juga. Sempet bolak-balik nyari jalur dan saat sedang beristirahat, lagi istirahat. kami melihat ada cahaya senter dari kejauhan. Berharapnya sih bisa bareng ke danau, ternyata itu adalah warga setempat yang hendak pulang dari kebunnya. Hal itu membuat kami semakin bingung. Karena ceritanya masih panjang, mungkin apa perlu saya upload juga ya? Nah, jalannya yang kiri ya. Masih tetap ngikutin jalan yang ini. Jadi jangan ke sana tuh. Dari pemukiman terakhir, saya terus mengikuti jalan makadam dengan pemandangan kebun warga di kiri dan kanan jalan. Sampai akhirnya saya bertemu dengan jalan bercabang. Dari sini ambil jalan ke kanan, sebetulnya ke kiri juga bisa, tapi memakan waktu yang lebih lama. Untuk menuju Danau Urugan atau Lembah Tengkorak, memang kita akan dihadapkan dengan banyak percabangan dengan petunjuk jalan yang sedikit. Jika kalian hendak ke sini, lakukan perjalanan sebelum hari mulai gelap. Kalian bisa bertanya pada warga setempat yang ada di area kebun, setidaknya sampai masuk area hutan. Selain itu, kalian bisa mencari video di YouTube lalu menyimpannya offline. Buka video tersebut jika di perjalanan kalian merasa bingung. Karena ini hari Minggu, beberapa kali saya bertemu dengan pengunjung yang baru turun. Dan selama berjalan, saya tidak menjumpai orang yang akan menuju Danau Urugan atau Lembah Tengkorak. Jangan ke sana ya. Sini nih. Setelah 2 kali melewati aliran air, tak lama lagi kita akan keluar dari jalan setapak ini. Dari sini kita ambil jalur ke kanan. Nah, jalan ini adalah terusan dari pertigaan yang tadi. Kita masih lurus ke sini ya, nanjak. Waktu itu orang nyasar nih ke sini nih sama anak-anak. Kita sempat ngobrol-ngobrol dulu di sini waktu itu. Posisinya malam-malam. Setelah 1 jam lebih berjalan, saya memutuskan untuk istirahat. Karena tak lama lagi saya akan memasuki area hutan. Kebetulan baterai kamera juga habis. Tadi nyampe warung terakhir langsung jalan karena takut hujan dan takut kesorean. Soalnya 2 hari kemarin di Tanjung Sari sih udah hujan dan kelihatannya di sini juga hujan kayaknya. Karena jalan-jalannya becek. Semoga aja nggak hujan ya. Kasian juga tuh yang nganter tadi kalau kehujanan di jalan nih. Kayaknya nanti di sana bakal sendirian deh. Tapi nggak tahu juga sih. Saat melihat jam ternyata sudah 30 menit berlalu.
Saya pun bergegas melanjutkan perjalanan. Tidak jauh dari tempat saya beristirahat, ada pertigaan. Ambil jalur ke kanan yang terdapat tanda panah di pohon. Sejauh ini treknya masih landai saja, tidak terlalu menanjak. Sampai akhirnya saya bertemu sebuah jembatan, ambil jalur ke kiri menyeberangi sungai kecil. Dari sini barulah dengkul kita diuji. Oke, semangat. Banyaknya jalan bercabang dengan vegetasi hutan yang cukup rapat dan jalur yang terkadang tertutup pohon tumbang membuat kita merasa tidak yakin apakah kita sedang berada di jalur yang benar. Ini ada tanda-tanda piloks begini nih. Di depan juga kelihatan ada tali rapia. Cuma warnanya udah agak pudar. Tapi jangan khawatir. Jika kalian cukup jeli, dari sini ikuti terus tanda piloks dan tali yang ada di pohon. Hingga nanti kita akan sampai di sebuah puncak yang cukup luas. Sini ada tanda piloks lagi. Sini juga ada. Ini juga ada, cuma agak pudar kayaknya ini panah ke kanan. Jadi kita ambil jalur sini. Walaupun sebenarnya di situ juga kayaknya ada jalur sih kelihatannya. Udah kita sini aja. Oh, ini ada piloks lagi. Ntar ada cabang lagi nih. Terus ke kiri tuh ada tali rapia. Sini juga ada lagi tuh. Yang itu suara hewan apaan ya? Mana barusan ada ular lagi. Tengah jalan lagi nangkring dia. Tuh, ada tali lagi. Nah, hati-hati nih tadi di jalurin itu tadi ada piloks ke atas. Ada tali rapia ke sini. Nah, tapi ini kan ada tali rapia nih. Sama panah juga. Kita harus ke atas tuh. Ada jalan yang ke sini, ada yang ke sini juga. Kalau itu ke sana kayaknya jalan muter tuh waktu itu pertama kali gua ke sini. Ini ada tali warna merah. Tapi ada panah juga. Mungkin ini maksudnya ke sini bisa ya, ke sini bisa. Agak pusing juga sih. Oh iya kayaknya ke sini nih. Soalnya ada tali lagi. Daun gerak-gerak sendiri, di antara yang lain yang diem. Aduh capek. Nah, kita udah nyampe persimpangan nih. Tanah yang lapang begini. Jadi di sini tuh ada 3 jalur. Ini ke kanan. Ke sini lurus tuh ada
tali warna oranye. Ada yang ke kiri. Ke Lembah Tonggorak tuh yang lurus itu tuh. Nanti kita liatin sambil jalan ya. Kalau ke kanan tuh ke gunung apa ya, Bukit Tunggul apa Pangparang. Istirahat dulu di sini mungkin 1 batang ya. Karena nanti kita jalan ke sana udah mulai turun. Sambil ngecas dulu baterai kamera. Karena baterainya cuma 1 cuy. Mana nanti di sana harus nunduk-nunduk lagi jalannya. Dan sebenarnya kalau misalkan kita naik terus jalurnya ada yang turun begini tuh kayak apa ya? Pulangnya males. Baterainya habis cuy tadi. Ya jadi kalau misalkan kita ngetrek ada jalannya tuh naik terus turun, nanti tuh pulangnya males karena pulangnya harus nanjak. Jadi turun yang naik begitulah kira-kira. Dan tadi ada beberapa jalur yang ke skip juga, nggak kerekam karena baterainya habis. Tapi kalau misalkan kalian jeli itu ya masih kelihatan lah tali rafia dan tanda-tanda piloksnya. Ya nggak disarankan jalan malam sih ya. Di sini ternyata ada sinyal 4G. Walaupun hanya 1 bar, tapi pesan WhatsApp bisa terkirim. Oke, kita lanjut. Jadi sekali lagi tadi kita keluar tuh dari sini. Ada yang ke kanan, ada yang lurus, ada yang ke kiri. Kita ambil yang lurus ya. Nah, ada tulisan begini di sini. Ada tali ini nih. Dari sini kita tinggal mengikuti jalur yang terus menurun. Selama masih terlihat tanda tali atau pita, berarti kita berada di jalur yang benar. Aduh, turun terus. Udah lumayan gelap nih. Lutut kanan orang agak sakit nih. Tadi kayaknya karena salah tumpuan pas turun. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Karena bakal repot nih soalnya sendirian. Kalau kalian udah bisa dengar suara air dari bawah, berarti udah lumayan deket nih. Ayo guys, lagi. Waktu itu sama anak-anak beristirahat di sini nih. Aduh, gelap. Coba deketin ya. Cuma waktu itu posisinya malam-malam sih di sini. Ini airnya. Tadi kita keluar dari situ tuh. Nah, terus ke sini, ke dalam situ. Yuk jalan.
Aduh. Jika sudah bertemu aliran air, selanjutnya ikuti saja kemana air mengalir. Karena tak lama lagi kita akan sampai. Nunduk lagi. Mulai nunduk terus. Aduh. Kayaknya harus pakai headlamp nih biar kelihatan. Nunduk, bro. Nunduk. Danau Urugan terletak di kiri jalan, jadi jika kalian menemukan jalur ke kiri, belok saja. Di sana nggak camp deh. Di sini juga bisa sih. Setelah sampai, saya sempat berbincang dengan salah satu panitia Diksar Mapala Itenas. Ternyata mereka masuk ke Danau Urugan lewat Tanjung Sari. Tak ingin mengganggu, akhirnya saya buka tenda di bagian sisi Danau Urugan. Karena besok mereka masih ada kegiatan sampai jam 12 siang. Mungkin sekarang istirahat dulu, pengen rebahan sih. Terus nanti rencananya mau ngambil air, kalau sempet cari kayu bakar ya, baru bikin mie, makan ya, dan seterusnya nanti lihat aja lah. Karena lapar, saya terbangun. Dan di dekat tempat mengambil air, saya bertemu dua orang yang baru saja datang. Kang, ke boleh balik kali itu mah geroan nya. Siap, Bang. Sok lanjut. Tenda warna non, Kang? Anu oren. Siap, Kang.
ternyata orang teh teu mau sendok, baru keingetan gak bawa sendok, jadi harus pakai kayak begini nih, sempit-sempitan dari tanaman. Gak jadi nyari kayu bakar karena tadi aja ngambil air pas pulang mau ke tenda malah bolak-balik nyari jalan. Emang pusing sih jalannya. Sebenarnya ada sih di sini pohon-pohon yang tumbang gitu, tapi nggak bawa golok sih. Kayaknya sebelum tidur liatin bintang enak deh. Saat sedang merekam langit, saya tertidur. Sekitar jam 2 dini hari, hujan turun. Beruntungnya, sebelum hujan mulai lebat, saya terbangun dan segera memindahkan kamera, lalu menutup pintu tenda. Karena akan dijemput, saya harus melanjutkan perjalanan pulang. Sebetulnya, saya masih sangat menikmati ketenangan ini. Menyendiri, tidur dengan lelap, tidak terpikir simpang siur dan riuhnya dunia. Tapi saya kesini bukan untuk melarikan diri, melainkan hanya sekedar jalan-jalan. Saya harus menghadapi segala tantangan menuju kedewasaan. Kadangkala mental saya tidak stabil, selalu memikirkan apa yang harus saya perbuat di masa yang akan datang. Dan itu tidak hanya sekali, bahkan bisa datang kapan saja. Ini membuat saya sedikit frustasi. Setiap orang punya masalah dan hidup tidak selalu sempurna. Hidup tidak akan sempurna. Tapi ada satu tulisan yang saya suka dan sepertinya cocok untuk menutup video ini. Suatu hari kalau misalkan kamu lelah dan capek sama kehidupan ini, bahkan sampai gak punya alasan apapun untuk bertahan lagi, karena rasanya semua gak penting dan gak berguna lagi. Jangan lupa kalau Indomie kuah ayam itu enak banget, atau Indomie goreng pakai sayur, atau seblak buatan sendiri, kol goreng, rujak buah, es krim, atau makanan yang belum pernah kita coba. Oh iya, kita juga belum pernah belanja tapi gak lihat harga. Pokoknya kita gak harus bertahan hanya karena hal besar kok.
Mixu enak juga kan?